Nah, kita lanjut ya. Coba ini perhatikan. G1, kita punya satu daerah asalnya G ya. Itu hasilnya 2. Maka ketika 2 nih. 2 ini kita fungsikan melalui fungsi f. Kita lihat di sini melalui fungsi f. 2 di f itu f2 hasilnya 4. Maka G bundaran F dari 1 ini adalah 4, atau G bundaran F dari fungsi ini adalah hasilnya 4. Kemudian kita lihat yang kedua, fungsi di sini kan daerah asalnya 2, kita fungsikan ke G. Dari 2 kita fungsikan ke G, itu maka hasilnya jadi 0 ya. Nah, 0 kita lihat di sini di fungsi F, kita mau di fungsi F. 0 itu hasilnya 1. Maka ketika G2 itu sama dengan 0 dan FG2 ini 0 kan hasilnya, maka jadi F0 itu hasilnya sama dengan 1. Begitupun seterusnya. Ini G5. G5 itu hasilnya kita 3. Dari 3 kita lihat di sini. 3 hasilnya min 1. Maka G5 sama dengan 3 dan FG5 itu sama dengan F3. Hasilnya 3 kan. F3 hasilnya jadi min 1. Nah, sudah sampai sini 6 ke 7 hasilnya. 7 di anggota himpunan ini tidak ada, artinya tidak ada bundaran, maksudnya tidak ada F bundaran G dengan domainnya 6. Nah, karena 7 di sini tidak ada. Jadi udah fungsi F bundaran G ini ada 3 gitu. 2,1, 1,4, 5, min 1. Ini 2,1 ya, 2,1, 1,4 dan 5, min 1. Kemudian kita jawab yang kedua. Nah, yang kedua itu sebaliknya, G bundaran F. Berarti pemetaan kita petakan terlebih dahulu fungsi F, kemudian oleh fungsi G. Nah, di sini kita tinggal ikuti. Kita lihat fungsi F 0 itu dipetakan oleh F itu menghasilkan 1, kemudian dipetakan oleh G hasilnya jadi 2. Makanya di sini F0 sama dengan 1, berarti kita GF0 itu sama dengan G1 hasilnya 2. Kemudian kedua, 2 dipetakan oleh F hasilnya 4, dan 4 ini tidak bisa atau tidak punya pasangan di himpunan ini, maka ini tidak memiliki komposisi fungsinya karena cuma satu dari sini ke sini aja, berarti hanya fungsi F saja, tidak G nya. Jadi ini tidak ada ya. Kemudian yang 3 pasangan F1 ini juga tidak ada, berarti tidak ada fungsi komposisi untuk X nya 3. Kemudian 4 kita petakan oleh himpunan F jadi 5 ya, 5 3, maka hasilnya jadi 3. F4 itu sama 5 dan GF4 itu sama dengan G5 hasilnya 3, sehingga G bundaran F nya diperoleh 0,2 dan 4,3. Ini dilihat akhir-akhir ini ya, yang ini juga 2,1 1,4. Kemudian yang ini F F bundaran G1 ya, kita lihat F bundaran G1 berarti kalau
F kita lihat dulu fungsi G nya kan ya, ini berapa, 1, ini 1, F ke 2 dari 2 di sini ada 2 hasilnya 4, makanya 4. Kemudian G bundaran F 4 itu sama dengan 3. Coba kita lihat dari diagramnya. Nah, kalau G bundaran F itu kita fungsikan dulu, fungsi F nya dulu, petakan dulu. 4 itu ke 5 ke 3, maka hasilnya 3 gitu ya. Ini dari sini bisa dipahami ya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Nanti jika ada soal dipetakan, kita bisa lihat gambarnya ini. Nah, oke, selanjutnya di sini ada contoh kedua. Kalau ini sudah menggunakan rumus-rumus. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada fungsi f r ke r, di mana fx-nya itu 2x kuadrat ditambah 1 dan gx-nya itu x ditambah 3. Pertanyaannya, tentukan f bundaran gx, g bundaran fx, f bundaran G1 dan G bundaran F1. Nah, coba ingat ya, untuk F bundaran G berarti kita petakan dulu himpunan G, petakan dulu oleh fungsi Gx, kemudian Gx dipetakan oleh Fx. Nah, coba kita tadi F bundaran Gx itu ingat kan rumusnya Fgx. Nah, kita substitusikan dulu himpunan G-nya. Kita ikuti langkahnya. G. Di sini fungsi G itu X ditambah 3. X tambah 3. Di sini ya kita substitusi. Nah, maka jadi F X tambah 3. Nah, X tambah 3 ini menjadi X-nya di fungsi Fx. Nah, fungsi Fx itu 2x kuadrat tambah 1. Ini jadi pengganti X-nya di himpunan Fx di fungsi Fx ya. Coba 2x kuadrat ditambah 1. Gitu. Bisa dipahami ya. 2x kuadrat ditambah 1. Kemudian tinggal kita hitung. Nah, x tambah 3 kuadrat itu hasilnya x kuadrat tambah 6x ditambah 9. Kemudian kita kalikan menjadi 4x kuadrat ditambah 12x. Bukan 4 ya, ini 2. 2x kuadrat ditambah 12x. Kemudian di sini jadi 18 ditambah 1 jadi 19. Maka fungsi f bundaran gx ini hasilnya 2x kuadrat tambah 12 ditambah 9. Kemudian yang B sama halnya tadi, ini G bundaran Fx. Nah, untuk G bundaran F berarti kita petakan terlebih dahulu fungsi F, kemudian fungsi Fx kita petakan oleh himpunan G. Nah, kita bahas G bundaran Fx. Masih ingat kan rumusnya? Berarti Gfx. Kita petakan dulu fungsi F-nya. Fungsi F-nya itu kan 2x kuadrat ditambah 1. Nah, di sini. Nah, berarti 2x kuadrat tambah 1 ini jadi x-nya di himpunan atau di fungsi G. Nah, ini ya. Ini jadi x ditambah 3. Kan ya? Nih, x-nya x ditambah 3. X-nya itu 2x kuadrat ditambah 1 ditambah 3. Maka hasilnya ada yang sejenis yang ditambahin. Jadi 2x kuadrat ditambah 3. Gitu, bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk yang mencari nilai C, F bundaran G1. Nah, kita tinggal masukkan substitusi X menjadi 1. Tadi kan F bundaran GX itu hasilnya F GX gitu kan ya. Nah, kan 1 kita masukkan 1. Kita substitusi X nya 1 di fungsi